Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zulfikar, NPM 1957051013. Di sini saya akan menjelaskan tentang logisim CPU 8 bit. Pertama ada CPU, yang merupakan singkatan dari Central Processing Unit, ialah komponen keras pemroses data utama dalam sebuah komputer. CPU dapat disebut juga sebagai otak komputer. Karena itu, CPU inilah yang mengatur semua aktivitas dan jalannya semua program termasuk aplikasi atau software di dalamnya. Fungsi yang paling utama CPU ialah melakukan operasi aritmatika dan logika terhadap data yang diambil dari memori atau dari informasi yang diberikan melalui beberapa perangkat keras. Komponen-komponen CPU. Yang pertama ada unit control, yaitu merupakan bagian dari prosesor yang mengatur jalannya program. Komponen ini terdapat dalam sebuah CPU. Salah satu tugas dari unit control ini adalah mengambil instruksi-instruksi dari memori utama dan menentukan jenis instruksi tersebut. Kedua ada register, yaitu merupakan alat penyimpanan berukuran relatif kecil, namun memiliki kecepatan akses cukup tinggi dengan fungsi menyimpan data atau instruksi yang sedang diproses. Memori ini bersifat sementara, biasanya digunakan sebagai menyimpan data saat. Yang ketiga ada arithmetic logic unit atau ALU, yang merupakan bagian dari CPU yang memiliki tugas untuk melakukan operasi aritmatika dan operasi logika berdasarkan instruksi yang ditentukannya. Berikut adalah file logisim CPU 8 bit. Di sini terlihat ada sebuah rangkaian, yaitu komputer. Spesifikasinya ada 8 bit ALU, registers, dan data bus. Lalu ada 16 bit ROM, RAM, disk, dan alamat bus. Lalu ada ROM, RAM, disk yang berukuran 65 KB. Ada LED matrix 32x32 bits. Lalu ada TTY monitor 44 kolom kali 16 baris. Lalu yang terakhir ada keyboard. Di sini saya akan menjelaskan sirkuit-sirkuit yang ada di dalam file logisim ini. Yang pertama ada 8 bit, 2x4 bit. Di sini ada pin, ada splitter, dan ada kabel atau wire. Dan ini outputnya. Lalu ada 16 bit. Itu 2x8 bit. Sama seperti yang tadi, bedanya di sini splitternya dibagi dua, yaitu 2x8 bit. Di sini outputnya. Lalu ada clock control, itu untuk mengatur waktu. Di sini ada 3 pin, yaitu clock in, select, status in. Ini outputnya. Lalu ada move data, yaitu untuk mengatur alamat bus dan perangkat. Yang kedua, membaca data masuk. Ketiga, untuk menyimpan data masuk ke dalam register TMP. Di sini menggunakan demultiplexer, lalu ada counter. Di sini ada outputnya. Lalu ada yang increment atau decrement register. Di sini set register A sama dengan 1, B sama dengan 0. Lalu ada increment register A sama dengan 0, B sama dengan 1. Decrement register A sama dengan 1, B sama dengan 1. Di sini ada data masuk, itu pin, dan counter. Di sini outputnya. Lalu ada read byte. Pertama, untuk mengatur alamat bus dan perangkat. Kedua, untuk membaca data masuk. Ketiga, untuk menyimpan data masuk ke dalam register TMP. Di sini ada 3 pin. Yang pertama ada device in, address in, device bus in. Ada juga demultiplexer. Di sini outputnya. Lalu ada write byte. Itu untuk mengatur alamat bus dan perangkat.
Kedua, untuk memasukkan data masuk ke dalam database. Ketiga, untuk mengirimkan clock untuk ditulisnya. Di sini ada seperti yang tadi, ada device in, address in, data in, dan juga demultiplexer. Dan ini outputnya. Lalu ada clear device. Pertama untuk RAM, kedua registers, 3 ports, 4 video, 7 all reset. Di sini ada pin, yaitu pin device, demultiplexer, dan ini outputnya. Lalu ada read, increment, decrement untuk mengatur alamat bus dan perangkat. Yang kedua, untuk membaca data masuk. 3, untuk menyimpan data masuk ke dalam register ATMP. Yang keempat, increment atau decrement, yaitu di register content. Di sini ada set register A sama dengan 1, B sama dengan 0, increment register A sama dengan 0, B sama dengan 1. Terakhir ada decrement register A sama dengan 1, B sama dengan 1. Di sini ada device in, address in, device bus in, dan juga increment decrement sebagai pinnya. Di sini ada outputnya. Lalu ada increment decrement dan device. Di sini ada write byte, di sini ada read increment dan decrement. Di sini lalu ada jump if to, itu jump if 0, jump jika 0 atau tidak 0 sesuai dengan decrement atau increment 0 flag. Ada decrement, increment yaitu JZ1, JZN1, JC1, JNC1. Lalu ada ALU, JZ2, JZN2, JC2, JCN2. Di sini ada opsinya. Pertama, select ALU atau increment decrement. Kedua, select read from 0 or carry flag. Ketiga, ada select JZ or C or JZN or C. Lalu ada move data batch untuk mengatur alamat original dan alamat yang di value-nya N. Kedua, untuk memindahkan data. Ketiga, decrement N, dan untuk mengecek jika itu 0. Jika 0 itu akhir, jika tidak itu mengulang. 4, mengecek jika N adalah 0. Jika akhir itu tidak akan melanjutkan ke step 2. Lalu ada call sekuensi untuk mendapatkan increment dan menyimpan tumpukan pointer register. Kedua, untuk menyimpan PC di dalam stack atau RAM. Ketiga, ada jmp to xx. Di sini juga ada ini increment, decrement, dan device, dan juga move data. Lalu ada read untuk menyimpan decrement dan di dalam tumpukan register. Lalu ada hex bin. Di sini untuk mengconvert dari binary ke hexadesimal. Lalu ada ASCII untuk convert into value. Lalu ada move A dan B. Ada juga video mem. Lalu ada matrix control. Ini untuk menampilkan matriks. Lalu ada clock counter. Ada input output ports. Di sini ada 8 bit ALU bagian 2. Di sini